Ya, masih di Indonesia Business Forum. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya mau tanya ke audiens yang ada di sini. Kira-kira ada yang punya pengalaman menggunakan sepatu bata mungkin atau saat ini sedang menggunakan? Ada yang pernah? Oke, boleh dikenalkan namanya? Jadi perkenalkan saya Rangga dari Universitas Bakri. Jadi kalau misalkan pengalaman pakai sepatu bata, dulu memang dari zaman SD itu pakai sepatu bata gitu. Cuman kalau sekarang tetap pakai brand lokal, cuman produknya lain gitu selain dari bata. Kenapa nggak pakai bata lagi? Gimana ya? Kalau sekarang kan udah mulai banyak produk-produk yang muncul baru-baru kayak gini ya. Jadi memang yang kelihatan menarik tuh yang sekarang ini gitu. Saya jarang lihat bata lagi, bahkan modelnya ya, lebih ke modelnya gitu. Kurang menarik begitu ya. Betul. Maksudnya sama saja begitu terus dari tahun ke tahun. Dan juga trennya juga sepatu-sepatu yang terkenal sekarang kayak gitu. Ya, kalau orang tua mungkin masih pakai bata. Kalau orang tua sekarang sih karena udah saya sendiri kan udah tahu brand, jadi orang tua tuh ikut referensi dari saya juga kayak gitu. Oke, nah tapi kalau kamu sendiri pengalaman kamu nih dulu pakai bata gitu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu ngerasa memang sepatunya kualitasnya bagus nih atau bagaimana? Oke, modelnya kalau dari dulu sih orang tua bilangnya tuh sepatu bata nih sepatu yang kuat kayak gitu. Kalau lagi bingung mau nyari brand apa, udah bata aja yang kuat kayak gitu. Oke, tapi kan sekarang lagi ada tren thrifting nih, jangan-jangan kamu juga ikut thrifting juga nggak? Kalau thrifting enggak sih, lebih ke brand lokal tapi yang baru-baru ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Rangga. Nah, memang saat ini kita ketahui ya tren thrifting ini sedang hits ya di kalangan anak-anak muda. Nah, apakah ini juga mengancam pabrik atau juga perusahaan-perusahaan sepatu yang ada di tanah air, industri lokal yang ada di tanah air? Kita coba tanyakan langsung mungkin ke Pak Firman ya, apakah merasa waduh thrifting ini mengancam perusahaan-perusahaan industri lokal sendiri, Pak? Ya, terima kasih Putri. Tapi izin sebelum saya jawab yang soal thrifting, mungkin saya mau klarifikasi dulu ke Pak Febri ini. Kalau tadi disampaikan industri alas kaki dalam kondisi baik, ya mungkin ini saya harus menyampaikan bahwa kalau kita bicara sektor alas kaki di industri alas kaki, itu kita harus pilah menjadi dua dulu nih. Satu, kita bicara industri yang orientasi ekspor, dan kedua kita bicara industri yang orientasi pasar domestik. Kalau kita bicara industri yang orientasi ekspor, memang faktanya sejak pandemi itu kita ada pertumbuhan ekspor yang sangat luar biasa. Meskipun kemarin kita di 2023 kita sempat terpengaruh karena perang Ukraina dan Rusia, tetapi penurunannya pun masih di atas kondisi kita sebelum pandemi. Kemudian selama pandemi sampai kemudian 2023 dan bahkan sekarang 2024 masih ada beberapa investasi baru masuk. Ada rekrutmen tenaga kerja, ada peningkatan produksi, peningkatan ekspor. Itu memang faktanya ya. Tetapi kalau kita bicara industri untuk pasar domestik, marketnya saja belum seperti dulu. Tidak seperti ketika kita sebelum pandemi. Kemudian industrinya misalnya tadi ketika pandemi 60%, sisanya masih bertahan 200.000, 200 tenaga kerja, dan itu kondisi di mana-mana juga hampir semuanya tidak berani kapasitasnya di atas 50%, takut kondisinya belum membaik seperti itu. Baik. Nah, saya rasa itu kondisi yang ada di produksi. Kemudian terkait dengan lartas bahan baku. Pertanyaan saya adalah, kalau sudah di lartas, tetapi ternyata industrinya masih tetap beli impor, berarti ada masalah dong dengan bahan baku kita, produsen bahan baku lokal kita. Pertanyaannya kenapa gitu ya? Oke, langsung dijawab. Pertanyaannya kenapa Pak? Ada masalah mungkin di bahan baku kita dalam negeri? Nah, ini kita ngacu ke data BPS. Tahun sebelum COVID, tahun 2019, itu produksi sepatu kita dari 588 industri menengah besar dan 59.000 industri kecil mikro sepatu ya, industri alas kaki itu memproduksi sebanyak 1,2 miliar pasang sepatu. Ya. Dan tahun 2023 kemarin produksi sepatu dari industri serupa itu juga 1,2 miliar. Jadi naik sebesar 0,02 miliar pasang sepatu. Ya.
Dan kami juga ketika melakukan mengukur indeks IKI itu juga berasal dari industri alas kaki yang menjawab pertanyaan soal produksi. Bagaimana produksi Anda bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu? Jawabannya menurun, tetap, naik. Bagaimana pesanan Anda bulan ini dibanding bulan lalu? Naik, tetap, sedang. Bagaimana stok produksi Anda? Apakah tetap, sedang, tetap, naik atau turun? Nah, berdasarkan itu hampir semua industri alas kaki menjawab semuanya ekspansi, bagus gitu. Kami berdasarkan jawaban dari industri sepatu ya. Dan BPS juga mengatakan juga begitu. Nah, itu satu ya, bahwa sebenarnya kalau menurut kami industri alas kaki sudah cukup baik kembali posisinya. Soal lartas bahan baku, ya kan tadi yang kami sampaikan, kalau industrinya itu ada di dalam kawasan berikat, itu kan sudah ada dapat insentif, tidak ada biaya masuk, tidak ada masalah dengan bahan baku. Begitu juga industri sepatu alas kaki yang di luar kawasan berikat. Industri alas kaki baik-baik saja begitu ya intinya ya? Justru sudah mulai balik ke kondisi normal sebelum COVID. Pak Firman? Saya harus klarifikasi dulu nih Pak. Pertama soal data produksi. Satu, saya rasa BPS tidak pernah menerbitkan data produksi. Karena memang bukan domainnya BPS. Datanya saya rasa bisa dari Kementerian Perindustrian, dari asosiasi dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kedua, ini yang paling krusial saya rasa, ketika kita bicara industri alas kaki harus dipisah dulu subjeknya Pak. Satu subjek kelompok industri yang untuk orientasi ekspor dan kelompok industri yang orientasi pasar domestik. Nah ini karakteristiknya beda dan kondisinya berbeda. Betul ketika ditanya bagaimana kondisi sekarang, kalau kita ditanya ke industri orientasi pasar ekspor, itu memang dari pandemi itu tumbuhnya luar biasa. Justru pasar domestik yang mengalami persaingan ketat begitu ya? Untuk pasar domestik, untuk industri, kita dari pandemi memang tumbuh, tapi tumbuhnya memang tidak pernah bisa kembali seperti sebelum pandemi. Itu kondisinya. Kemudian tadi yang terakhir terkait. Mungkin saya konfirmasi dulu ya ke Mas Andri. Mas Andri, kalau melihat situasinya saat ini pasar domestik justru persaingan lebih ketat begitu ya. Kemudian apakah minimnya pembeli seperti yang disampaikan tadi, ada yang beralih mungkin ke produk lokal, kemudian tidak menggunakan bata lagi, kemudian persaingan ini apakah menggambarkan kondisi ekonomi kita di negara saat ini atau bagaimana? Ya, kalau kita berbicara mengenai kembali lagi ya data yang tadi disampaikan itu juga perlu dicek kembali begitu. Karena kita melihat bahwa terkait dengan industri alas kaki memang mereka sedang struggling gitu ya. Yang memang kita lihat dari segi bahan baku, untuk impor bahan baku sangat sulit. Dan tentunya dari structure cost kita tahu bahwa bahan baku impor untuk industri alas kaki ini memang cukup besar. Nah tentu dengan aturan yang ada, dengan lartas yang ada itu pastinya akan membebankan industri alas kaki. Bukan hanya menjadi lebih mahal, mereka sulit untuk mencari bahan baku. Nah kalau sudah sulit mencari bahan baku, mereka mau produksi seperti apa gitu ya? Ya sudah jadi berdagang sepatu saja, tidak perlu berproduksi. Yang ini yang kita takutkan sebetulnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tadi ya indeks kepercayaan industri. Tentu ini juga menurut saya perlu reflect lagi dari kementerian apakah memang sebetulnya IKI ini sudah bisa menggambarkan kondisi real dari industri. Kalau tadi saya melihat bahwa asosiasi tidak tercerminkan gitu dari indeks kepercayaan industri, berarti kan sebetulnya ini ada yang salah gitu ya. Nah tentunya evaluasi itu perlu dilakukan. Dan tadi terkait dengan dari audiens ada yang beralih begitu ya dari Bata. Saya ingin tanya kembali gitu ya. Ini yang dipakai lebih mahal atau lebih murah daripada Bata gitu kan? Jangan-jangan lebih mahal gitu. Jadi kan kalau misalnya lebih mahal, kita perlu lihat apakah memang sebetulnya Bata itu sulit untuk mendapatkan segmen di dalam negeri atau seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat memang kebanyakan adalah middle low. Dan kita tahu yang middle low ini menyambung ke pertanyaan dari Mbak Putri bahwa
juga banyak digempur oleh impor-impor ilegal melalui thrifting tadi. Berarti berdampak ya terhadap... Ya, jadi di satu sisi yang middle low-nya sulit untuk mendapatkan sepatu, tapi digempur dengan produk-produk impor ilegal. Ada faktor thrifting juga ya, bisa jadi salah satu penyebab ya, kemudian mengancam begitu ya industri lokal ataupun juga industri sepatu. Nanti kita akan bahas sebenarnya apa solusi yang diberikan Kementerian Perindustrian setelah bertemu dengan manajemen Bata. Sesaat lagi kami akan kembali.